Jadi aku tuh punya hobi baru. Hobi baru aku itu diving. Aku baru aja dapat diving license kan. Jadi kemarin jalan-jalan weekend. Terus tuh di pulaunya tuh banyak sampah gitu. Selain sampah emang bawaan dari arus gitu ya ke situ, dan ada juga sampah-sampah dari beberapa orang yang diving. Kan kalau diving tuh ada surface interval, jadi kita istirahat di pulau gitu. Lupa dibawa lagi sampahnya. Jadi ada bungkus kopi, ada bungkus mie instan, ada gelas plastik, banyak lah di situ. Nah, sedih sih karena bener-bener bagus banget alamnya, bersih banget airnya. Terus ada sampah, jadi aku sedih aja. Takutnya kan juga ada wisatawan dari luar ngelihat negara kita kok alamnya bagus banget tapi ada sampah gitu. Makanya aku pungutin sampahnya dulu sebelum aku lanjut diving. Dan kebetulan aku juga bikin generasi peduli bumi di situ yang nantinya akan banyak banget kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah membersihkan laut dan pantai. Nah makanya itu aku posting karena sekalian mau menghimbau juga bahwa kalau lagi diving jangan lupa dipungut lagi sampahnya, dibawa lagi sampahnya, jangan buang sampah sembarangan karena alam kita tuh bagus banget. Spot diving di Indonesia juga salah satu spot diving terbaik. Sayang kan kalau ada sampahnya. Aku juga waktu itu di Pulau Pramuka ya, aku waktu itu diving, di karangnya tuh ada plastik beras. Jadi bener-bener gede ya, kelihatan banget gitu. Akhirnya aku diving sambil mengutin sampah gitu. Jadi ya hal itu sih yang akhirnya membuat hati aku tergerak untuk membuat generasi peduli bumi dan ngasih contoh ke yang lain juga. Enggak sih, sebenarnya enggak gara-gara aku OCD pengennya rapih terus gitu. Enggak juga sih, emang karena aku punya kepedulian terhadap lingkungan dan aku ngerasa sayang banget kalau destinasi wisata kita penuh sampah. Karena kan salah satu pemasukan negara kita adalah pariwisata kan. Kalau misalnya pariwisatanya penuh sampah, nanti turis malah komentar yang jelek nanti ke negara kita. Ih, ini Indonesia alamnya bagus banget tapi banyak sampah, kan nggak mau dong kita dibilang kayak gitu. Nah makanya aku akhirnya sama tim aku bikin gerakan ini gitu, generasi peduli bumi, supaya kita membersihkan destinasi pariwisata kita ke hal-hal yang kecil aja dulu. Membersihkan sungai, siapa tahu dengan ada gerakan membersihkan sungai bisa mencegah banjir. Terus menanam pohon juga gitu bisa. Apalagi kan yang nge-follow aku banyak anak-anak muda kan. Ya siapa tahu anak-anak muda, anak-anak kecil yang masih SD gitu jadinya bisa lebih aware sama sampah gitu. Jadi aku tuh posting bukannya aku mau kelihatan baik, tapi justru aku malah pengen ngajak yuk kalian juga ikutan gitu. Makanya aku sempet di komen juga, buat kalian yang buang sampah kalau bisa videoin aja, masukin Instagram biar orang tuh banyak yang dapet contoh gitu. Yang aku lakukan sih sebenarnya hal kecil ya. Aku membersihkan sampah di satu tempat, di tempat lain pasti masih banyak gitu. Cuma aku harap dengan aku memposting dan aku membuat generasi peduli bumi ini jadi makin banyak orang atau anak muda yang tergerak gitu untuk jangan yuk buang sampah di sembarangan, kan ada tempatnya. Kalau misalnya emang susah nyari tong sampah, masukin aja tas dulu, nanti pas nemu tong sampah baru dibuang gitu. Ya siapa tahu aku bisa memberikan contoh kecil yang berimpact besar gitu, pelan-pelan lah, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi bersih gitu kan, cuma ya slowly but sure. Yes, bahkan ada tindakan lanjutan selain membersihkan laut dan sungai, ada juga gerakan menanam pohon. Jadi aku juga pengen menanam pohon, bersihin sungai, bersihin laut, bersihin pantai. Jadi ya banyak lah sebenarnya program yang pengen aku buat. Sebenarnya di puasa ini kita udah mau mulai jalan, jadi ngabuburitnya sambil menanam pohon gitu, atau ngabuburitnya sambil bersihin sungai. Daripada ngabuburitnya bingung, mendingan ngabuburitnya ya diisi dengan kegiatan yang positif gitu. Jadi lagi disusun semuanya sama tim aku. Kita juga udah dapat dukungan dari pemerintah ya. Jadi tim aku udah lumayan berkomunikasi dengan pemerintah di Lombok. Jadi ya mungkin kegiatannya salah satunya kita akan ke sana gitu. Pasti dong, aku udah ngajak Mas Dikta, kan dia free dive juga tuh. Siapa tahu mau bersihin pantai bareng aku. Aku udah ngajak Reza Rahadian, udah ngajak semuanya lah untuk gabung. Karena kan ini juga kegiatan positif dan non profit ya. Kita bukan nyari uang di sini, emang beneran kita ingin ya berusaha untuk berbuat hal kecil, tapi siapa tahu impactnya bisa jadi besar gitu. Aku ditanya siapa sih inspirasi aku bilang salah satunya adalah Leonardo DiCaprio gitu, karena dia memang isi Instagramnya, sosial medianya itu tentang lingkungan, tentang bumi, global warming dan segala macam. Dan menurut aku penting banget sih buat kita benar-benar menjaga rumah kita sendiri. Menurut aku bumi itu rumah kita sendiri itu. Kalau kita nggak dijaga ya sama aja kita nggak merawat rumah kita gitu. Dan aku yakin banget Tuhan tuh punya alasan lah kenapa ngasih aku rezeki
berjuta-juta followers. Nah, salah satu alasannya mungkin ya untuk menebar banyak hal yang memang bisa bermanfaat buat yang lain. Makanya aku setiap harinya tuh selalu mikir apalagi yang bisa aku perbuat buat banyak orang, apa yang bisa aku perbuat buat sekitar aku. Gak usah repot-repot, yang deket-deket aja dulu, peduli lingkungan sekitar gitu. Sebenarnya aku tuh wishlist aku di 2023 tuh resolusinya pengen banyak nyoba hal baru. Kan di 2022 aku tuh terlalu full kerja kan, bener-bener kerja sepanjang tahun. Nah jadi di 2023 aku tuh resolusinya pengen lebih santai dan berbanyak explore. Nah salah satu yang pengen aku explore dan belum berani dari dulu tuh adalah diving. Karena sebenarnya aku takut laut. Nah jadi di 2023 tuh aku pengen memberanikan diri untuk melakukan kegiatan yang tadinya aku takut. Akhirnya aku ambillah sekolah diving sampai dapat license-nya. Terus baru boleh diving dan akhirnya aku jatuh cinta banget malah sama kegiatan diving. Akhirnya sekarang tiap weekend libur syuting aku pergi pasti. Gitu. Nggak ada sih, kebetulan temen aku memang ada yang diving duluan. Tapi kan aku belum tertarik pada saat itu karena aku masih takut. Tapi ya karena resolusi di 2023 aku pengen explore banyak hal dan pengen banyak istirahat, pengen banyak me time. Akhirnya aku pilih kayaknya diving bisa menjadi me time buat aku. Karena kemarin aku diving bener-bener ya sendiri aja sama instructor aku, nggak bawa temen. Temen aku kan nggak punya diving license, jadi dia nungguin aja di villa. Aku diving sendiri dan itu menurut aku bisa menjadi me time yang sangat menyenangkan. Aku ngerasa di laut tuh aku nggak perlu banyak tenaga untuk bersosialisasi ya Mbak, kan nggak bisa ngobrol. Kita menghirup regulator, jadi bener-bener tenang banget. Menurut aku tuh diving jadi kayak terapi ya, karena pas kita udah di dalam tuh bener-bener kita cuma ngelihat karang, tenang, berkomunikasi pakai bahasa isyarat. Jadi menurut aku tuh itu me time paling enak gitu. Kayak kita nggak perlu ngobrol sama orang, nggak perlu berinteraksi, ya bener-bener diving aja gitu. Orang tua khawatir pasti karena aku tuh diving nggak izin. Jadi aku sekolah diving tuh nggak izin, tiba-tiba aku ngasih taunya pas aku udah dapat license. Ma, aku udah dapat sertifikat loh dari PEDI. Aku udah benar-benar bersertifikat sebagai open water diver gitu. Nanti aku mau sampai advance, mau sampai rescue gitu-gitu. Mama aku panik, ya ampun kapan kamu belajarnya gini-gini. Pastilah orang tua ada kekhawatiran anaknya punya hobi baru dan hobinya diving gitu. Itu kan salah satu olahraga yang susah gitu dan ya bisa dibilang untuk beberapa orang mungkin kelihatannya bahaya. Tapi sebenarnya aman-aman aja sih, kan kita udah belajar gimana cara menghandle-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.